Pemirsa, wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Minerba memicu pro dan kontra. Ya, cuan dari tambang diharapkan bisa mendorong kampus lebih mandiri. Tapi di sisi lain pemirsa mengancam independensi dan juga menggerus sensitivitas terhadap isu lingkungan. Lantas, tepatkah kampus mengurus tambang? Izin usaha pertambangan tak henti diobral. Setelah organisasi keagamaan, kini giliran perguruan tinggi ikut diiming-imingi mengantongi bisnis tambang. Alasannya, cuan dari usaha tambang itu mendorong kampus lebih mandiri. Biaya kuliah mahasiswa pun bisa ditekan lebih murah. Kita memberikan kepada perguruan tinggi untuk mengelola dirinya secara mandiri, ya. Kalau dulu masih ada bantuan dari APBN ke kampus-kampus, kalau sekarang kan tidak. Nah, dan faktanya kita bisa melihat, coba dalam 2 bulan terakhir ini kan semua kampus mahasiswanya demo soal UKT, ya. Begitu kampusnya naikkan uang kuliahnya, pasti ada reaksi deh. Nah, artinya apa? Kampus-kampus ini juga kita harus jujur mengatakan mereka kesulitan di dalam mendapatkan sumber pendanaan gitu loh. Nah, ini adalah cara negara, ya, cara pemerintah untuk memberikan support yang lebih kuat kepada perguruan-perguruan tinggi untuk bisa punya kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Namun, tepatkah wacana yang kini sedang digodok di DPR itu? Bukankah sebagai benteng independensi, kampus semestinya tak direcoki dengan guyuran proyek yang bisa membungkam? Ini memberikan panutan yang buruk bagi generasi muda karena semacam petinggi kampus sendiri bisa menerima semacam jatah atau suap supaya dibungkam, tidak lagi independen terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang ke depan. Jadi masalah panutan integritas gitu ya dari para pimpinan. Wacana bisnis tambang masuk kampus tertuang dalam rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara atau Minerba. Rancangan itu resmi diketuk palu menjadi usulan inisiatif DPR dalam rapat Badan Legislasi Dewan pada 20 Januari 2025 lalu. Ihwal pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi tercantum pada pasal 51A yang berbunyi, wilayah izin usaha pertambangan mineral logam dapat diberikan kepada perguruan tinggi dengan cara prioritas, yakni dengan mempertimbangkan luas wilayah izin usaha mineral logam, akreditasi perguruan tinggi, dan atau peningkatan akses serta layanan pendidikan bagi masyarakat. Pro dan kontra pemberian konsesi tambang kepada kampus mengemuka. Kalangan akademisi terbagi menjadi 2 kutub. Ada yang mendukung, namun ada pula yang tegas menolak. Ini sama pertanyaannya, setuju nggak? Ya, apabila universitas berbisnis rumah sakit, ya, atau hotel misal, ya, beberapa universitas sudah punya hotel. Ada yang punya mall dan seterusnya. Nah, ini juga sama pertanyaan seperti tadi. Untuk izin pertambangan, apabila diberikan kepada universitas, tidak ada masalah dengan itu. Gitu. Nah, hal berikutnya adalah bagaimana supaya hal itu tidak menjadi beban, tetapi kemudian bisa berjalan sesuai tujuan sehingga bisa menghasilkan pendapatan. Dan kemudian akhirnya profit bagi universitas yang pada akhirnya profit itu bisa dipakai untuk menggratiskan UKT mahasiswa kita. Untuk hal itu kita dukung penuh. Termasuk yang tidak setuju karena kampus wilayahnya tidak di situ.
Dan betul, memang ada sebagian kampus yang mendidik untuk menjadi ahli di bidang itu. Tapi perlu dipastikan bahwa semua proses penambangan itu harus dilandasi dengan etika yang tinggi. Sehingga keberlangsungan lingkungan tetap terjaga. Jangan sampai justru dengan mengedepankan mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, lingkungan termasuk warga yang tinggal di daerah sana menjadi terabaikan. Dan saya khawatir ketika kampus masuk di sana juga, kejadian yang serupa juga akan berulang. Ya, kampus lebih baik fokus ke misi utamanya, pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Sementara Rektor Universitas Airlangga menyatakan dukungannya. Tapi, ia menekankan banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kebijakan direalisasikan. Yang harus kita benar-benar perhatikan nanti adalah bisnis, apalagi bisnis tambang, ini bukan urusan mudah, gitu kan? Apalagi kalau tempatnya jauh terpencil dan seterusnya, ini bukan pekerjaan mudah. Sehingga mesti dipahami di masa-masa awal pasti akan banyak dalam tanda kutip barangkali pengorbanan, kalau nggak boleh dikatakan sebagai investasi ya, investasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Persoalannya, mampukah perguruan tinggi mengambil investasi itu? Narasi tambang untuk kampus murah bak angin segar di tengah melambungnya biaya kuliah yang kian hari semakin tak terjangkau. Namun keterlibatan kampus dalam bisnis tambang memunculkan sejumlah kekhawatiran. Tak hanya mengancam independensi, tetapi juga berpotensi menggerus sensitivitas perguruan tinggi terhadap isu lingkungan. Lantas, tepatkah kampus menjadi entitas bisnis untuk mengelola tambang? Bahwa semua tahapan operasional pertambangan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Kita kan ajarkan, ya kan? Ahli-ahlinya ada nih. Nah, sehingga tentu saja ketika tambang milik kampus tersebut ya kemudian operasional akan ada masalah-masalah lingkungan, justru ini menjadi tantangan bagi para ahli-ahli di universitas untuk mencoba memecahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada inovasi baru di situ, akan publikasi-publikasi. Fokusnya juga jadi ekstraksi, eksploitasi, bukan malah inovasi. Padahal sebetulnya universitas itu bisa membantu inovasi riset di bidang tambang supaya lebih ramah lingkungan tanpa terlibat langsung dalam operasional. Nah, takutnya ini juga akan kemudian siapa juga yang mengaudit gitu ya, transparansinya, memastikan bahwa dampaknya, keuntungan yang diperoleh itu memang untuk para mahasiswa, untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan elit kampus atau mitra bisnisnya. Tambang ditarik ke kampus bisa menghadirkan biaya kuliah lebih murah masih sebatas asumsi yang harus diuji. Tapi marwah kampus sebagai penjaga moral dan intelektual bangsa harus terus terjaga. Jangan sampai perguruan tinggi menjadi pemain dalam bisnis dan masuk wilayah abu-abu.